Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalata wa adda al-amanah ala wajhi al-kamal wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahu adzim. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga sampai hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan amal ibadah kita di bulan yang berbarakah, di bulan Ramadan. Saudara sekalian yang rahmat Allah, tentu kita tahu bahwa amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi minimal 3 hal. Pertama, dia memiliki iman. Yang kedua adalah dia ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah SAW di dalam amal perbuatannya. Yang ketiga adalah ikhlas. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, ikhlas juga menentukan bahwa tanda-tanda orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya adalah penting. Pertama adalah ulama menyebutkan ikhlas. Bahkan para ulama ingin sekali di awal mukadimah buku yang ditulis itu mesti disebutkan itu niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, dan ini faktor-faktor diterimanya amal adalah ikhlas. Kalau berbuat amal itu yang berat akan menjadi ringan bila seorang itu ikhlas semata-mata karena Allah. Dan natijah buat ikhlas ini, dia akan memiliki ketenangan jiwa. Hatinya tenang karena dia tidak menunggu ada pujian dan sanjungan dari orang ketika dia beramal. Tapi kalau orang itu tidak ikhlas, amalnya ini selalu meningkat, masih menunggu pujian dan sanjungan dari orang lain, dan akan menguatkan rohani kita. Serta ikhlas ini saudara sekalian, amal perbuatan itu akan kontinu. Dan ulama saudara sekalian menjelaskan kepada kita ada tanda-tanda keikhlasan seorang itu. Kalau amal ibadahnya itu ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang si pelaku yang menjalankan amal tersebut. Ada sebuah kisah, orang itu masuk masjid dengan pola yang menurut kita celing-celing. Ketika itu sepi, dia masuk masjid, ternyata bertemu dia dengan seorang ulama kecil. Dia mau sholat, masih tanya dulu, tolong tunjukkan kepada saya mana tempat di masjid ini yang suci. Sesungguhnya dia hendak memamerkan bahwa dia mau sholat, yang sebelumnya belum sholat. Tunjukkan kepada saya di masjid ini mana tempat yang suci.
di masjid masih tanya. Apa kata seorang ulama? Sucikan hatimu dulu, baru sholatlah. Jadi walaupun tidak tahu tapi gejalanya itu ada. Sudah sekian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian tidak ada yang tahu orang itu ikhlas apa riya, yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seorang itu bisa diketahui tanda-tanda keikhlasannya. Ulama memberikan penjabaran kepada kita, ciri-cirinya itu kalau seorang itu biasa mengecam dan membenci diri sendiri. Saudara sekalian, dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya itu rata-rata mengkhawatirkan dirinya kalau takut memiliki sifat munafik. Sehingga tidak ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa imannya itu seperti imannya malaikat yang kuat dan tangguh. Bahkan saudara sekalian rahmat Allah, kalau ada orang itu bertemu dengan orang yang lebih tua, dia mengatakan orang ini lebih banyak pahalanya daripada saya, sebab orang ini umurnya lebih panjang, lebih banyak ibadah dan lebih banyak pahalanya, sementara saya masih muda. Jadi itu tanda-tanda orang ikhlas. Bukan mengatakan orang ini cuma dapat tuanya saja, diukur dengan saya nggak ada apa-apanya. Ini tanda-tanda orang yang tidak ikhlas ya. Tapi kalau melihat seorang anak muda, dia mengatakan dalam dirinya bahwa saya ini lebih banyak berbuat dosa karena umur saya lebih panjang dari dia. Kalau anak ini masih muda, sedikit sekali dosanya, saya lebih banyak dosanya. Dan orang yang ikhlas itu biasanya bila melihat orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, dia tidak pernah menjustis. Dia mengatakan kalau orang ini bukan Islam, dia masih hidup dalam kehidupan dunia, keberadaannya belum pasti. Bisa jadi Allah menakdirkan dia bertobat dan Islamnya itu jauh lebih hebat, lebih taat dan lebih rajin daripada yang Islam saya sejak kecil. Itu tanda-tanda orang yang ikhlas. Bukan mengatakan kalau melihat orang-orang dalam Islam, kamu tahu ITB merokok, gitu. Nah, itu orang sudah takah duluan. Ya. Orang ini masih hidup, kecuali orang yang memang mati di dalam kekufuran, harus diyakini bahwa dia mati di luar Islam. Jadi saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini tanda pertama orang yang ikhlas itu. Dia selalu mengecam dirinya. Bahkan saudara-saudara rahmat Allah, Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi yang memegang kunci rahasia Rasulullah SAW, bahwa kata Nabi di antara kita itu ada 10 orang munafik. Dan Hudzaifah itu tidak menceritakan karena rahasia. Dan ini sampai hari kiamat tidak ada yang tahu. Karena rahasia ditunjukkan oleh Nabi di antara kita ini ada. Kalau orang-orang munafik itu di tengah-tengah Rasulullah, di masjid juga ya. Jadi ada 10 orang munafik. Sahabat Rasulullah SAW itu seperti Umar bin Khattab mendekat kepada Hudzaifah al-Yamani. Dia bertanya, ya Hudzaifah, engkaulah pemegang kunci rahasia Rasulullah, ada 10 orang munafik di tengah-tengah kita. Umar tidak mengatakan siapa orangnya, tidak. Tapi Umar mengatakan, apakah ada nama disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik? Begitu Sayyidina Umar itu. Kata Hudzaifah, tidak ada ya Umar, tidak ada nama disebut sebagai orang munafik. Alhamdulillah, dia pergi. Tidak mengatakan siapa orang 10 orang munafik. Tidak, dia tidak akan mencari celah orang lain, tapi
dia mencela dirinya. Jadi saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ikhlas ini dalam hal sebagian ibadah itu ada yang memang dirahasiakan. Tentunya kita tahu bahwa ada amaliyah itu memang harus ditampakkan sebagai syiar, seperti sholat jamaah. Itu tidak punya alasan, saya takut riya, saya sholat di rumah saja, ya. Tapi sholat sunnah itu bisa dapat pilihan kita, bisa sholat di rumah karena ibadun ainas, menjauhkan diri dari manusia. Imam Malik bin Anas itu dilihat oleh murid-muridnya 20 tahun tidak pernah sholat sunnah di Masjid Nabawi. Itu artinya ulama Imam Malik bin Anas itu sholat ahli sholat, tapi dia tidak menampakkan diri ya di masjid, tapi jamaah 5 waktu di Masjid Nabawi. Kalau seorang itu tidak tampak di masjid untuk sholat sunnah, memang nggak tahu belas. Ya, ini bedanya itu. Jadi kalau adzan itu dikeraskan, itu memang harus ditampakkan. Termasuk membaca labbaik Allahumma labbaik talbiyah itu dikeraskan. Kaum laki-laki, yang perempuan sedikit direndahkan. Itu bukan terus takut riak, tidak dikeras rendah. Padahal tertentu termasuk adzan ini, saya takut riak, adzan pelan saja. Adzan itu mesti kencang, ya. Gak ada adzan itu pelan, keras, karena memanggil untuk orang beribadah sholat di waktu. Jadi merasakan amalnya apa sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba manakala dia melakukan kebaikan itu, dia takwanya itu tersembunyi. Makanya ada orang-orang soleh itu yang kadang tidak terkenal, ya. Orang-orang yang doanya mustajabah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'adza madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barra. Kata Nabi, banyak orang yang berambut kusut masai, ditolak di berbagai pintu orang ini. Tapi kalau dia itu sedang bersumpah atau berdoa, Allah pasti mengabulkannya. Yaitu itu paling tidak tampak itu. Jangan dilihat di mimbar sering ceramah, bukan. Yang kelihatan di televisi, bukan. Ya, kadang-kadang orang itu menyembunyikan amaliyahnya. Bahkan ada orang yang itu hafal Quran tapi tidak tahu orang lain. Ada orang yang memahami ilmu namun dia tidak mengenal orang lain sekitar, tidak mengenalnya. Bahkan kalau orang dia itu melakukan sholat itu sangat lama di rumahnya, dan kalau sholat di tengah-tengah umum dia itu ringkeskan. Tapi kalau sholat sendirian lama sekali, ya. Makanya itu tanda-tanda keikhlasannya. Berbeda sekali, apalagi sekarang ramai dengan sosmed, ya. Berangkat terawih itu masih berfoto, ya, masih selfie dulu, lalu diupload. Berangkat mau terawih, nah, setelah itu nyampe di masjid besar, foto lagi dia. Sudah mulai terawih, ya. Lalu selesai tawaf juga itu handphonenya diserahkan. Yang sudah tawaf itu handphonenya diserahkan. Sudah tua umur 70, jadi minta difotokan di Ka'bah. Masya Allah. Dia tidak sedang sungguh berdoa, cuma supaya bisa diupload. Masya Allah, ya. Terus WA-nya ini, alhamdulillah kawan, seharian ini saya sudah 3 juz, doakan semoga lancar. Oh, mari khatam 3 juz, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat, ya. Jadi sekalian ulama dahulu kala ketika sholat mendengarkan imam yang sangat khusyuk, yang sangat sahdu baca Qur'annya, itu menangis, dan kalau ditanya tadi menghayati baca Quran, enggak, saya bilang ulama dulu begitu, ya. Oh iya, saya ini ahli Quran, paham kalau isinya.
pasti aja saya itu bisa menangis. Itu menyembunyikan, kekhusuan itu disembunyikan, gitu. Saya tadi agak bilang sampai begitu ditutup-tutup ya. Semoga kita semua menjadi orang yang ikhlas. Ini belajar, masih tahap belajar kita semua menjadi orang yang mukhlisin. Semoga demikian, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.